Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desa Amanda Asiti Lestari, NIM C1L023-133 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan acara 7, yaitu berjudul pembuatan peta das, yang dimana sebelumnya itu das itu merupakan daerah aliran sungai atau daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung, yang dimana air hujan jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung-punggung gunung tersebut dan akan dialirkan ke sungai-sungai yang kecil sampai dengan sungai utama, yang dimana dalam praktikum kali ini kita menggunakan beberapa tools untuk pembuatan das sendiri. Yang pertama adalah tools untuk fill, yang dimana fill ini merupakan area yang memiliki aliran air yang airnya itu tidak mengalir keluar, jadi kayak danau atau kolam gitu. Terus yang kedua itu ada flow direction, yang dimana flow ini digunakan untuk proses mengetahui arah aliran sungai dari permukaan yang direpresentasikan dari sel-sel di peta DEM. Terus yang ketiga ada flow accumulation, yang dimana ini tahapannya itu untuk mengetahui pola aliran sungai dengan sel nilai aliran tertinggi yang terbentuk dari data informasi flow direction. Jadi flow direction sama accumulation ini saling berhubungan. Kemudian untuk stream order itu memberikan order numerik kepada penggal raster yang menunjukkan percabangan dari jaringan yang berkesinambungan. Kemudian untuk stream to feature itu dia mengkonversikan raster yang menampilkan jaringan linear menjadi feature. Terus untuk yang terakhir itu ada basin, yang dimana ini merupakan proses dalam membuat data raster yang mendelineasi seluruh drainage basin atau membentuk catchment area. Mungkin langsung saja kita akan mempraktekkan langkah-langkah dalam pembuatan peta das. Langkah pertama, kita masukin dulu peta DEM untuk Lombok. Selanjutnya adalah kita masukkan daerah yang kita mau tahu daerah aliran sungainya. Kemarin kan saya pakainya itu yang Kota Mataram, sekarang saya pakai yang Kabupaten Lombok Tengah. Kita pakainya itu administrasi kabupaten kotanya yang ARSHP. Nah, sebelum itu kita mau kan ini DEM-nya itu koordinatnya itu masih belum UTM 1984. Kita cari di source-nya. Yang ini masih belum UTM. Terus sekarang caranya kita ke ArtToolbox. Selanjutnya kita ke bagian ArtToolbox, terus kita ke Data Management Tools. Selanjutnya ke Project dan Transformation. Ke bagian raster, terus di project raster klik 2 kali. Selanjutnya input raster ini kita pakai data DEM. Untuk koordinat output koordinat sistemnya ini pakai WGS 1984 yang UTM. Di situ oke. Nah, ini yang sudah di UTM, ini bisa kita hapus saja. Terus selanjutnya kita mau klip untuk bagian Lombok Tengah, karena sebelumnya kita lihat dulu ya, ini kan yang ini tuh cuma Lombok Tengahnya, tapi di sini tuh masih ada batas-batasnya, masih ada pinggiran Lombok Barat, terus ini bagian dari Lombok Timur, terus ini bagian dari Lombok Utara. Jadinya kita mau ambil cuman yang untuk Lombok Tengah aja. Sebelumnya kita select dulu, terus habis itu kita ke
sama ke masih di data management tools tapi di bagian raster ini, raster processing, kemudian yang clip. Selanjutnya kalau input raster ini kita pakai data yang dem. Terus untuk outputnya itu kita pakai yang administrasi kabupaten. Kemudian di sini kita centang OK. Nah, ini kita bisa centang yang ini, terus centang yang ini. Jadi ini merupakan data dem untuk yang Lombok Tengah. Selanjutnya kita mulai untuk proses dalam pembuatan peta das. Yang pertama itu kita ke Spatial Analysis Tool, yang ini nomor 3, terus kita ke bagian hidrologi. Kemudian kita pertamanya itu menggunakan tools fill. Untuk input surface rasternya ini pakai data dem yang Lombok Tengah, habis itu OK. Nah, sudah berhasil untuk fill-nya. Selanjutnya setelah kita tools yang fill ini, kita sekarang tools yang flow direction, klik 2 kali, terus untuk input surface-nya ini pakai yang fill, kemudian OK. Nah, ini sudah ada untuk tools yang flow direction. Terus sekarang kita ke flow accumulation. Sama seperti tadi, klik 2 kali. Terus untuk input flow direction raster, kita pakai yang kita input flow dir-nya itu, habis itu OK. Nah, ini udah ada dia untuk flow accumulation-nya. Tahap selanjutnya adalah kita ke masih sama di Spatial Analysis Tools, cuman beda di conditional. Kita ke conditional, terus kita ke con. Klik 2 kali. Terus untuk input conditional rasternya ini kita pakai yang flow accumulation. Terus yang input true raster or constant value itu kita pakai flow dir. Terus habis itu kita lagi pakai flow dir untuk yang input false raster. Oke, kita tunggu. Kemudian kalau sudah, kita balik lagi ke bagian hidrologi, terus ke stream order, klik 2 kali. Terus untuk input stream rasternya itu kita pakai yang con tadi. Untuk input flow directionnya itu kita pakai yang flow dir. Nah, untuk method of stream ordering itu kita pakai yang Strahler, karena kemarin kita juga pakai yang Strahler. Klik OK, kita tunggu dia. Selanjutnya adalah kita mengubah data raster ini menjadi data vektor atau SHP. Caranya itu klik stream to feature 2 kali. Terus untuk input stream raster ini yang tadi itu, yang stream order. Terus untuk yang input flow direction kita pakai yang flow dir ini. Oke, kita tunggu dia ya. Selanjutnya kita ke properties. Kita ke bagian definition query, terus ke query builder. Terus kita masukin rumus yang ada pada modul. Oke. Selanjutnya kita bisa uncentang.
Kemudian kita masih ke properties. Di bagian simbologi, terus kita ke kategoris, ke quantities, habis itu value nya kita pakai grid code, kita pakai value nya tuh grid code. Terus untuk kelas itu kita pakai yang 3. Terus untuk color terserah teman-teman mau pakai yang warna apa. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita centang lagi data DEM yang sudah kita klik tadi. Terus kita sekarang masih di hidrologi, ke basin. Klik 2 kali. Terus untuk input basin ini yang flodir. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita ke conversion tools, bagian from raster, terus raster to polygon. Untuk yang inputnya ini kita input basinnya. Selanjutnya klik OK, kita tunggu. Kita bisa lihat di open attribute table. Nah, di sini itu ada shape length sama shape area, yang dimana shape length ini merupakan panjang dari panjang dari poligon-poligon dash yang telah kita buat itu. Terus kalau shape area ini adalah luas dari poligon-poligon peta dash yang telah kita buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan, mohon maaf dan terima kasih.